Kembali di News Sore, pemirsa, kondisi David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio, kian membaik. David sudah mulai memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuhnya. Kristalino David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Kondisi David kian membaik, namun masih belum sadar sepenuhnya. David sudah memberikan respon positif berupa gerakan anggota tubuh dan mengedipkan mata. Alat bantu nafas atau ventilator yang sebelumnya dipasang sudah dilepas. Namun David masih menggunakan alat bantu medis yang berfungsi untuk mempercepat aliran oksigen ke otak. Alhamdulillah sesuai perkembangan, David meskipun dalam kondisinya masih tergolong koma ya, tapi ada perkembangan bagus terkait dengan fisiknya bergerak bagus, terus matanya juga melek kadang-kadang tapi nggak lama, terus terkait dengan merespon suara, tapi belum mengenal orang ya, merespon suara dari mana, akan melihat siapa, tapi dia belum kenal karena kondisi masih tergolong, kata dokter itu masih tergolong dalam kondisi koma. Belakangan muncul kesaksian baru dari seorang wanita berinisial N yang mengaku sempat melihat detik-detik tersangka Mario Dandi Satrio menganiaya David. N adalah ibunda dari R yang juga teman David sekaligus menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Menurut N, saat kejadian, tersangka Shane Lucas dan pelaku AG yang ada di lokasi saat kejadian sama sekali tidak memberikan pertolongan dan tidak terlihat bersedih. Sementara itu hari ini kuasa hukum AG menemui penyidik untuk konsultasi terkait peningkatan status AG. Ya, hari ini kita sebenarnya mau konsultasi terkait peningkatan status kemarin karena ini terkait dengan anak, jadi kami harus berkoordinasi dulu dengan pihak penyidik tentang kapan dan bagaimana proses ke depan lanjutannya. Pihaknya memastikan bahwa AG siap hadir dan kooperatif memenuhi pemeriksaan penyidik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas lengkapnya, kami telah terhubung dengan Mu'anas Alaidit, kuasa hukum saksi berinisial N yang saat kejadian berada di lokasi penganiayaan David Ozora. Selamat sore, Pak Mu'anas. Pak Mu'anas, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya. Selamat sore. Oke, Pak Mu'anas, ini bisa diceritakan menurut klien Anda pada saat peristiwa terjadi, betulkah saksi AG dan juga S ini tidak berupaya untuk menolong korban? Seperti apa ceritanya kepada Anda, Pak Mu'anas? Iya, jadi sebetulnya ini bermula dari artikel Detikcom pada saat itu yang kita baca ya, Sabtu 4 Maret 2023 itu berjudul dengan teka-teki teriakan woi saat Mario Dandi aniaya David secara brutal. Di situ kan ada pertanyaan seolah-olah tidak tahu siapa teka-teki perempuan yang dimaksud. Nah, tetapi ketika saya komunikasi dengan saksi N ya dan R, keduanya ini adalah Pak Sutri yang merasa perlu untuk meluruskan tentang fakta yang terjadi karena khawatir ini sudah menjadi perhatian publik dan kemudian ada upaya-upaya dari komite itu yang mencoba untuk melakukan pemutarbalikan fakta sementara mereka tidak ada berada di lokasi kejadian. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan itu bahwa posisi para pelaku yang ada di sana itu tidak berupaya untuk menolong korban ya, pada saat aksi penganiayaan terjadi itu hampir dipastikan benar gitu loh, adanya ya. Nah, jadi kondisinya pada saat itu ya, kronologi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa saksi N ini kebetulan adalah merupakan orang tua dari N. Nah, dia ini kebetulan juga sedang bermain pada saat itu di rumahnya, bertemu, cium tangan, main seperti itu. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan waktunya kemudian dari balkon lantai 2 itu dia melihat ada orang tergeletak di situ dan satu orang yang kemudian berdiri tegak. Nah, dilihat dari pakaiannya, nampaknya saksi N ini kenal gitu loh. Akhirnya ya mungkin dia merasa bahwa itu adalah teman anaknya kan. Ya kemudian dia meneriakkan
dari atas balkon lantai 22 itu, "Woi, stop!" seperti itu. Nah, kemudian teriakan itu saya kira didengar oleh suaminya sempat naik ke balkon 2 dan tujuan untuk teriakan itu disampaikan ya, kalau berdasarkan pengakuan dari saksi N adalah semata-mata supaya tindakannya kemudian dihentikan dan kemudian berharap ada orang yang kebetulan lewat di lokasi kejadian juga bisa ya berharap ada yang mendengar dan mengetahui itu. Baik, Pak Muanas, apakah klien Anda melihat langsung pada saat penganiayaan itu dilakukan atau hanya melihat ketika korban sudah tergeletak? Nah, kalau berdasarkan kesaksian dari klien kami itu bahwa pada saat penganiayaan terjadi itu dia tidak tahu. Tapi setelah kejadian dia baru tahu gitu. Baru tahu karena pada saat dari lantai 2 itu kan dia terus dengan suaminya mendatangi lokasi kejadian. Nah, pada saat itulah kemudian dia ya berupaya gitu mempertanyakan kepada si pelaku itu dan kenapa anak ini gitu. Terus kamu apakan? Nah, terus saya harus ngomong apa dengan orang tuanya karena diketahui bahwa itu ternyata teman dari anaknya gitu. Oke. Nah, terus dari di situ cuman yang ingin dipastikan untuk disampaikan bahwa raut muka dari para pelaku yang ada di lokasi kejadian itu termasuk AG gitu, M, MD ya dan S itu sepertinya tidak ada penyesalan sama sekali atas perbuatan yang kemudian dilakukan. Bahkan ketika N meminta tolong pun itu ya kalaupun belakangan ada cerita bahwa seolah-olah NS seolah-olah AG melakukan pelukan itu karena perintah dari N gitu untuk meminjam pahannya supaya bisa bersandar si korban D ini gitu, tapi kan sempat ditolak ya. Jadi justru yang mengangkat itu adalah saksi N. Baik, klien Anda ketika bertanya dan bertemu langsung dengan para pelaku ini sempat mempertanyakan seperti yang tadi Anda katakan, apa yang harus saya katakan pada orang tuanya, apa yang kamu lakukan. Nah, tanggapan dari para pelaku ini seperti apa ketika itu? Ya diam saja. Tidak merasa bersalah, tidak menjelaskan kronologis apa penyebabnya dan lain sebagainya? Tidak menjelaskan, diam saja dan yang hanya disampaikan seperti tidak ada muka rasa penyesalan gitu. Jadi misalnya upaya untuk menghentikan meluk gitu atau kemudian misalnya seorang perempuan lah, atau kemudian misalnya pelaku itu kan ketika tahu bahwa orang sudah tidak berdaya, seperti itu ada upaya misalnya menolong korban, mengangkat korban, itu tidak ada sama sekali kecuali dari saksi N dan suaminya N. Oke, baik. Terakhir Pak Muanas, keterangan apa yang nantinya akan diberikan oleh klien Anda kepada penyidik tentunya untuk memperkuat argumentasi dan fakta-fakta yang memang saat itu dilihat oleh klien Anda pada saat kejadian terjadi? Iya, jadi kita kebetulan sudah dilakukan pemanggilan baru sekali ya dalam perkara ini, itu di Polsek Pesanggerahan. Ya, pada saat penganiayaan berlangsung. Nah, pada saat dilakukan berita acara pemeriksaan pun pada saat itu justru yang menarik adalah didapati yang menurut pengakuan dari kami bahwa saksi-saksi itu justru malah bermain gitar kan di kantor kepolisian ya, walaupun tidak ada gambarnya gitu, walaupun tidak ada videonya gitu. Ketika saksi kami kemudian dilakukan pemeriksaan itu kan menunjukkan bahwa tidak salah, dan itu kemudian diperkuat pada saat di ruang konseling juga terdapat potongan gambar dari S yang terkesan tertawa-tawa. Jadi kita sampaikan bahwa itulah situasinya dari raut muka para pelaku yang kemudian tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Nah, kalau kemudian misalnya mau diminta keterangan, ya justru kita saat ini sedang menunggu ya Pak, dan polisi mungkin bicara memesan tambahan dan upaya-upaya untuk melakukan ini ya, upaya untuk melakukan perlindungan, karena kita ini traumatik ya, ketika dia ingin menceritakan peristiwa itu berulang selalu menangis. Dan kita sedang upaya. Baik, kita nantikan terus perkembangannya nanti seperti apa dan kita harus kawal terus perkembangan atas kasus ini. Terima kasih Pak Muanas Alaidit sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali beraksi. Tidak hanya menyandera pilot Susi Air, kali ini mereka juga membunuh anak kepala kampung Pimpinom, Papua Pegunungan. Pembunuhan itu dilakukan karena korban menolak untuk membantu KKB. KKB Papua kembali berulah. Pasca menyandra pilot Susi Air, kelompok ini juga melakukan pembunuhan terhadap anak kepala kampung Pimpinom, Papua.
KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu melakukan pembunuhan karena korban menolak memberikan bantuan bahan makanan. Hal itu ditemukan oleh Satgas Damai Kartens 2023 yang sedang melakukan penyisiran terhadap kelompok Egyanus Kogoya di wilayah Pimpinop. Dari keterangan saksi, kelompok ini membawa senjata laras panjang saat melakukan aksinya di kampung tersebut. Lama mereka melakukan pelarian, termasuk juga penyanderaan terhadap pilot. Ada beberapa kejahatan yang juga dilakukan oleh kelompok Egyanus Kogoya. Salah satunya adalah melakukan pembunuhan terhadap anak salah satu kepala kampung di salah satu kampung di distrik Kuyawage, di mana kepala kampung tersebut atas nama ST tidak bersedia untuk membantu kelompok tersebut ketika kelompok tersebut datang ke kampungnya untuk meminta bama, dan akhirnya anak yang berusia antara 6-8 tahun dengan inisial MT langsung dibunuh oleh Egyanus Kogoya sendiri. Hingga kini Satgas Damai Kartens terus melacak keberadaan kelompok Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang hingga kini masih ditawan. Pemirsa, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Yandri Susanto, melantik Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pembinaan Literasi Quran di Gedung Nusantara 4, Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Yandri menyebut 72% umat Muslim Indonesia mengalami buta aksara Al-Quran. Ratusan penggiat Lembaga Pembinaan Literasi Quran atau LPLQ dari berbagai daerah memenuhi Gedung Nusantara 4 Senayan, Jakarta, Minggu pagi. Mereka hadir guna mengikuti kegiatan sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika atau 4 pilar MPR RI. Dalam kesempatan itu juga digelar Sarasehan Nasional Pengentasan Buta Quran serta pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat LPLQ periode 2023-2028. Pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina LPLQ, Yandri Susanto. 72% itu angka yang mengkhawatirkan ya. Bayangkan Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata ada persoalan serius. Maka dengan dilantiknya pengurus ini kita berharap semua stakeholder termasuk pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama atau pemerintah daerah itu menyambut ini dengan baik. Karena kalau tidak didukung ya susah juga. Kan angka 72% sangat tinggi. Artinya melampaui angka 2/3 jumlah penduduk Muslim yang tidak bisa baca Al-Quran. Dukungan juga datang dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang hadir secara langsung dalam acara pengukuhan pengurus LPLQ. Zulhas mendukung penuh gerakan yang diinisiasi oleh Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto dalam mengentaskan buta huruf baca Quran di Indonesia. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan.